Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang JavaScript. Dan di video kali ini kita mau belajar ini. Cara mengubah elemen HTML dan properti beserta CSS-nya dengan JavaScript. Di video sebelumnya kita udah ngebahas ini ya, cara mengakses elemen HTML, udah dijelasin juga, dipakailah sesuai kebutuhan. Sekarang kita mau ngelanjutin yang ini, cara mengubah elemen HTML dan properti-propertinya beserta CSS. Nah, ini ada 3 cara nih teman-teman. Yang pertama ada inner HTML, ini udah pernah aku kasih tahu juga di video awal kalau nggak salah ya, pendahuluan itu. Kita bisa ganti teks yang ada di elemen yang kita tuju. Terus yang atribut, ini ganti atributnya. Teman-teman tahu kan contoh atribut itu misalnya src, terus apa lagi ya, style, href. Nah itu contohnya atribut. Dengan JavaScript kita bisa juga ngeset atribut dari elemen HTML. Terus ada juga style property. Nah ini juga udah aku kasih contoh nih yang ngegantiin color dari font, terus ngasih lebar, ngasih tinggi, dan lain-lain. Ini sama kayak ngeset CSS dengan JavaScript. Oke, nggak usah berlama-lama di teorinya ya. Langsung aja kita ke prakteknya. Di sini aku udah punya satu file namanya index.html kayak biasa, masih berupa struktur HTML5 biasa. Terus ada text script di bawahnya, di bawah bagian body. Oke, langsung aja kita mau coba yang ini, dokumen get element by ID inner HTML. Ini sebenarnya udah aku praktekin ya di video awal-awal tentang pendahuluan itu, pengenalan JavaScript, tapi nggak apa-apa, kita praktekin aja lagi. Aku bakal bikin di sini, ini adalah teks yang belum disentuh JavaScript. Aku kasih tag p ini ID-nya paragraph. Nah, di bawahnya aku bikin button sebagai triggernya. Trigger untuk menjalankan event, menjalankan function ya. Klik saya, terus aku kasih on click, run function. Nah, ini run function teman-teman boleh bebas kasih nama apa aja. Test function juga boleh sih sebenarnya. Jadi ini terserah teman-teman. Nah, selanjutnya aku bikin functionnya di sini. Oke, aku mau test functionnya ini, kalau kita lihat kan ini kita inner HTML untuk mengganti teks yang kita tuju elemennya. Jadi kita bisa bikin dokumen get element by ID. Ingat, kita get element by ID, ini ID-nya paragraph. Terus kita kasih inner HTML. Isinya apa? Aku bakal ngisi. Ingat ya, kalau teks kita kasih petik, ini namanya string. Nggak usah pusing dulu, nanti kita bahas di video sebelumnya. Di video selanjutnya bakal kita bahas itu. Apa itu string, number, dan lain-lain. Oke, ini aku bakal ganti teksnya jadi ini yang sudah diubah oleh JavaScript. Nah, ketika aku refresh, ini teksnya ini adalah teks yang belum disentuh JavaScript. Ketika aku klik tombol ini, klik saya, dia berubah jadi ini yang sudah diubah oleh JavaScript. Sebenarnya udah aku jelasin juga cara kerjanya gimana. Ini dia bakal nyari yang mana elemen HTML yang punya ID paragraph, lalu teksnya akan diganti dengan ini. Begitu cara kerjanya. Oke, untuk melihat cara kerjanya, aku refresh aja ulang, terus aku inspect elemen. Kita lihat nih, kita cari elemennya nih, ID paragraph. Lihat ya, buka elemen P, terus ID paragraph, terus di dalamnya ada, ini adalah teks yang belum disentuh JavaScript, terus tutup paragraph. Ini strukturnya ya. Nah, ketika aku klik tombol ini, ingat, perhatiin ini, klik tombol ini, tuh dia tetap ada di dalam tag paragraph, tag elemen P ini, ID paragraph, teksnya yang berubah. Nah, itu cara kerja inner HTML. Teman-teman ngerti ya tentang inner HTML ini, yaitu ngerubah teks. Ya, kayak gitulah cara kerjanya.
Oke, kita lanjut. Ini selanjutnya kita mau yang set atribut. Oke, untuk set atribut kayak begini teman-teman. Aku hapus aja. Ya aku hapus aja semua. Ini nggak pakai. Oke, terus aku kasih di sini yang baru img. Aku udah nyiapin gambar nih. Nih gambar logo .jpg ini kayak begini sama produk .jpg kayak begini. Nah, rencana aku mau nampilin gambar. Yang pertama logo .jpg, terus width-nya 100 px saja, nggak usah gede-gede. Nah, terus ID-nya aku kasih ID my image kayak begini. Nah, coba kita refresh, lihat ini tutup aja, udah selesai. Nah, ini hasilnya. Ini gambar yang kita bikin, yang kita inputkan ke dalam file HTML kita. Terus aku mau cara kerjanya itu, dia kan kita mau ngebahas yang ini nih, mengubah atribut. Nah, udah aku kasih contoh tadi ya, atribut itu ini contohnya src itu atribut, alt itu atribut, width itu atribut. Nah, sekarang aku mau ngeganti src aja. Terus kayak begini caranya, dokumen get element by id my image ini ya. Nah, kita ganti deh atributnya apa yang kita mau ganti, src. Aku tujuannya biar ketika button ini diklik, gambar ini bakal berubah ke gambar yang ini. Nah, makanya aku ganti di sini src, atributnya yang aku ganti. Nah, langsung aja sama dengan yang tadinya logo, kita ganti deh mau gambar apa. Ini produk.jpg, tinggal ketik aja produk.jpg. Ingat ya teman-teman, kalau teman-teman file produk.jpg-nya di dalam folder, teman-teman harus masuk ke folder itu lagi. Ingat-ingat video yang sebelumnya yang udah aku bahas, kita cari rumahnya dulu, baru panggil. Kalau arti di sini kita cari foldernya dulu, baru panggil nama filenya, begitu. Oke, udah selesai ini. Coba kita lihat hasilnya ya, refresh, ini logo, klik saya, berubah gambarnya jadi foto produk. Jadi cara kerjanya begitu teman-teman. Aku liatin lagi, inspect element, terus kita cari ini img id my image. Yang perlu kita lihat ini ya, src. Nih src sama dengan produk.jpg. Refresh dulu, kita balikin. Nah ini src logo.jpg, ini awalnya. Ingat, liatin ini logo.jpg. Ketika klik tombol klik saya, tuh logo.jpg bakal berubah jadi produk.jpg. Nah, begitu cara kerja ngerubah atribut teman-teman. Kita tinggal cari aja apa yang mau kita ubah, terus isinya kita ubah. Oke, cukup jelas ya untuk yang ngerubah atribut. Oke, lanjut yang terakhir ini kita mau ngerubah style property. Ini juga udah aku pernah contohin di video sebelumnya, yaitu ngerubah CSS. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja lagi ya. Ini aku hapus, nggak apa-apa kita bahas sekarang. Di sini aku mau bikin P, ID-nya paragraf. Oke, aku isi aja lorem 50 misalnya, enter. Terus aku hapus ini ya, udah nggak perlu. Save, kita lihat hasilnya dulu. Begini hasilnya, ini udah nggak pakai, ini inspect-nya. Nah, aku punya satu paragraf, ini isinya. Nah, sekarang kita mau ini, mau styling nih, style property. Nah, kita lihat ya, sintaksnya dokumen kayak biasa, get element by id. Apa ID-nya? Paragraf. Terus lihat lagi sintaknya nih, style. Ya, kita ketik aja titik style titik. Nah, apa yang mau kita styling dengan CSS? Misalnya aku mau bikin teksnya berubah warna. Ini kan awalnya teksnya berwarna hitam. Aku rubah teksnya ini color menjadi warna green misalnya, warna hijau. Save dan refresh. Ketika diklik, nah, berubah jadi warna hijau. Yang lain bisa juga, misalnya multiple ya, misalnya lebih dari satu, bisa juga kayak gini nih. Ketika
paragraf ini button klik saya diklik, aku mau ngubah font colornya berubah menjadi warna putih, terus aku duplikat, style, aku isi deh background color. Lihat penulisannya teman-teman, beda dengan CSS. Kalau CSS kan gini kan, kita style misalnya apa ya, body anggap aja begini, background color. Nah penulisannya kan kalau di CSS kayak gini nih, background dash color. Kalau di JavaScript beda, background langsung color, C-nya besar. Itu yang perlu diperhatiin. Oke, background colornya berubah jadi warna hitam misalnya, black. Save dan kita refresh. Nah hasilnya kayak begini. Jadi kita bisa multiple ngubah stylenya teman-teman, tinggal duplikat aja taruh di bawahnya. Jadi dalam kalau di case ini aku bikin teksnya berubah jadi putih dan background colornya berubah jadi hitam. Mau nambah lagi bisa teman-teman, kita tinggal gini aja, duplikat, style, hapus dulu, titik. Misalnya aku mau kasih padding biar ada jarak, aku kasih aja padding sama dengan petik-petik 10px misalnya, save dan refresh, udah kembali semula, klik tuh. Backgroundnya berubah jadi hitam, teksnya berubah jadi putih, lalu ada padding sebesar 10px. Oke teman-teman, jelas ya. Jadi di JavaScript kita bisa melakukan hal ini, ngerubah teks yang ada di elemen yang kita tuju, terus ngerubah atribut atau ngeset atribut, terus kita bisa juga ngerubah CSS atau ngeset CSS-nya. Oke teman-teman, cukup segitu aja untuk video kali ini. Semoga teman-teman ngerti, banyak-banyak latihan biar kebiasa ya. Oke, makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.